Alhamdulillah kita ketemu lagi masih di televisi UMKM, di TV UMKM bersama saya Dina Cobek yang wah pedes omongannya. Halo, dan hari ini saya kedatangan tamu spesial nih dari teman-teman UMKM yang sudah pada ngantri di studio B15. Salah satunya ada Mbak yang cantik imut ini, siapa namanya? Assalamualaikum, nama saya Yuliani Joli dari Joli Craft. Oke, hari ini saya nggak makan loh kayak kemarin. Hari ini saya mau menganyam-anyam cantik nih. Karena kenapa? Karena produk dari Mbak Joli ini adalah tas anyaman dari plastik daur ulang. Oke, ini saya mau tanya nih, ini dapat idenya mau buat craft yang seperti ini gimana? Awalnya itu memang nenek saya, dia beliau menganyam, tapi nganyam itu dari bambu, bukan dari plastik ini. Beliau buat caping, alat-alat dapur, terus namanya di kampung, jadi kan hanya di lokal saja, nggak bisa kemana-mana, paling dijual hanya di pasar. Terus yang tali-tali kayak gini nih Mbak Dina, dulu di kampung saya buat furnitur kursi. Mungkin pernah ingat teman-teman semuanya, dulu ada kursi dari besi atau kayu, terus yang dudukannya kayak gini. Cuma kan itu pasarnya sedikit kurang luas. Terus karena saya ada basic diajarin sama nenek cara nganyam, terus gimana kalau nggak saya bikin buat tas, gitu. Baru lahir dari tas. Dari ide nenek. Mbak Joli ini bisa dijadikan contoh ya, karena kenapa beliau bisa berinovasi, dapat ilmu dari sang nenek, kemudian sendiri bersama keluarga, bersama orang-orang yang disayangi, lalu menghasilkan dari ide tadi, menghasilkan karya-karya yang TOPBGT banget nih. Ini kalau namanya apa nih? Itu tali plastik daur ulang. Tali plastik daur ulang. Ini beli atau bikin sendiri? Kalau ininya sih masih beli, saya masih beli di pabrik daur ulang, karena ini kan pasti butuh prosesnya di industri. Berarti menyediakan bahan baku yang sudah jadi. Baru kita anyam. Awalnya sih tadinya saya minta tolong sama di kampung tuh, masih sama ibu, sama nenek. Itu sekitar 1 tahun yang lalu sebelum pandemi. Setelah pandemi saya punya rencana pengen di Kedaung, di Ciputat, Tangerang Selatan sini. Tapi berhubung pandemi si coronanya datang, ya udah, jadi baru saya ajarkan baru sama adik, tetangga kanan kiri. Oke, siap. Artinya juga memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Oke, saya mau tanya nih, produknya dijadikan dalam bentuk apa saja? Ini salah satu contohnya adalah tas ya. Selain itu apa lagi nih? Selain tas, saya juga buat placement. Kemudian saya juga buat pot. Sebenarnya sih tikar juga kita pernah buat. Itu ada beberapa repeat order juga, tikar dengan berbagai macam motif. Alat-alat dapur kayak tray, mangkok plastik, pot buah, itu juga bisa kita buat sesuai dengan order. Boleh tahu nggak sih omsetnya berapa sih 1 bulan gitu? Di pandemi ini Mbak Dina, itu omsetnya turun drastis sampai kalau sebelum turun berapa? Itu kalau sebelum turun kan tahun saya mulai usaha ini dari tahun 2017 2018. 2018 2019 itu jadi tuh saya langsung ke, kan tadinya toko saya ada di Kemang Timur. Itu saya jualannya langsung ke ekspat. Yang mereka, saya pikir mereka lebih tertarik produk-produk anyaman Indonesia. Saya belum ke Tangsel nih Mbak tadinya. Itu di sana 1 bulannya itu bisa sampai dengan 50 juta. Dulu sebelum pandemi, tapi ada hikmahnya Pak. Gue mau nganyam juga. Setelah pandemi, alhamdulillahnya saya ada pandemi, saya jadi kenal UMKM Tangsel. Jadi saya turun ke Tangsel jadi kenal UMKM. Tadinya saya belum itu. Boleh kasih tau nggak sih triknya gimana bisa gitu, pemasarannya seperti apa, terus di online-nya sudah ada di mana-mana gitu, gimana caranya? Kalau sebenarnya kiatnya, kalau saya awalnya kan tadinya saya bekerja di tempat lain, terus saya lihat tuh market pasar orang-orang ekspat, orang-orang asing itu mereka tertarik sekali dengan produk daur ulang, dengan anyaman dan handmade. Itu pun mereka mau kasarnya
mau dijual berapapun asal itu buat tantangan dan daur ulang, itu mereka berani Mbak Dina. Jadi saya manfaatkan pasar Ini itu. Benar-benar bisa cari pasar ini tidak dibutuhkan setiap hari sebenarnya, enggak bukan termasuk kebutuhan pokok setiap hari ya, tapi dia bisa mencari pasar. Ini kebanyakan orang-orang luar ya? Ya, tapi alhamdulillah sekarang pas pandemi saya coba masuk ke pasar lokal, ikut-ikut bazar. Yang pertama bazar di Tangsel itu saya ikut di Omdik doang di sana. Alhamdulillah di situ baru kebuka jalan. Ada lagi yang dari sini banyak teman, banyak teman. relasi, banyak ikut komunitas. Insya Allah nanti ada jalan. Alhamdulillah. Salah satunya adalah UMKM Tangsel. Terima kasih. Nih, selain harganya nih, harga yang dari yang termurah sampai harga yang paling mahal berapa? Kalau harga saya tergantung bahan Mbak Dina. Ada bahan yang beda-beda. Ada yang dari tipis, sedang, tebal sampai yang premium. Kalau yang biasa itu kayak model tas biasa, tas pasar gitu, itu saya jual dari harga 10.000 ada. Oh gitu. Yang buat jalan ke pasar ya. Yang buat belanja itu sampai yang paling mahal saya pernah jual. Sebenarnya sih termasuk yang murah kalau jual di Indonesia. Itu paling mahal 250.000. Yang paling mahal 250.000. Mantap sekali ya, ampun. Keren nggak? Mantap. Mbak Dina juga terima kasih loh udah jadi langganan. Ini apa ini? Ini kayak apa ya? Catatannya ini Mbak Dina. Oh gitu, bukan? Jadi ini nanti tasnya jadi bentuk seperti ini, ada sikupnya, itu kita harus pakai kayu seperti ini. Dan kayunya itu pun harus kayu yang kuat kayak kayu jati. Jadi dia long lasting, lama awet gitu. Jadi ini udah kayak giniin ya. Terus ini baru kita masukin anyamnya. Anyamnya kan ada yang spasi 1, spasi 2, itu macam-macam tekniknya. Kayak lagu aja. Iya. Apa nih tadi? Saya nggak tahu nih. Ya. Tapi kok tebel gini ya? Ini salah satu. Itu bahannya beda lagi. Oh, ini bahannya beda. Sama sih, cuma dia warnanya agak beda. Nah, teman-teman di rumah, Mbak Jolly ini salah satu nih produknya tas Jolly Craft. Ini cantik, unik, amazing. Terima kasih. Ini bisa dibuat jalan-jalan, bisa buat shopping. Kalau yang gede lagi bisa buat ngeborong di tanggal muda, terus di tanggal tua disimpan lagi gitu. Jadi Mbak Jolly, terima kasih ya udah hadir di televisi UMKM. Coba dong kasih support untuk teman-teman yang lain, baik yang craft maupun yang kuliner. Karena jujur di masa pandemi ini masih banyak yang masih jalan di tempat atau aduh dia harus gimana, coba kasih tips dan triknya bisa cari jalan, cari celah seperti apa. Iya, terima kasih Mbak Dina. Jadi awalnya juga saya ada di UMKM Tangsel gitu, bisa dikatakan itu semuanya secara tidak sengaja. Dan itu saya yakin itu sudah jalannya, sudah takdirnya. Saya dikasih jalan ke sini. Sebelum pandemi corona pun saya nggak kepikiran bisa bergabung dengan UMKM Tangsel. Bisa dibilang saya ini anggota baru, anggota apa ya, junior banget ya. Sama. Iya, tapi alhamdulillah di balik musibah cobaan pandemi ini ada hikmahnya. Yang tadinya saya nggak tahu, yang tadinya saya nggak kepikiran, itu mendesak saya untuk gimana cari jalan, gimana saya harus inovasi. Di Jakarta saya udah nggak bisa berjualan lagi karena kan toko juga tutup, terus nggak ada yang datang juga. Jadi itu alam bawah sadar saya mengarahkan cari jalan. Soalnya yang gue kagak sadar-sadar. Jadi gitu Mbak Dina. Jadi terus ya alhamdulillah saya dikelilingi orang-orang baik. Jadi banyak support, banyak dukungan juga. Salah satunya saya dikenalkan dari Ibu Miss Paradiba. Itu awal mulanya saya tahu UMKM dari beliau. Saya direkomendasikan beliau untuk ikut bazar di Omdik doang. Terima kasih Omdik doang dan keluarga. Terus baru saya dimasukkan ke grup UMKM lainnya, itu mulanya dari situ. Semuanya beda-beda ya, beda-beda jalur, beda-beda cabang, tapi bermuara satu UMKM ada untuk Indonesia lebih maju. Semangat buat teman-teman UMKM semuanya, yakinlah apapun yang terjadi hari ini, detik ini itu semua sudah jalannya, sudah suratannya, sudah takdirnya. Kita ikhlas, kita jalanin, kita berusaha cari jalan, insya Allah ada jalannya. Super sekali. Baik, terima
Terima kasih Mbak Joli sudah hadir di televisi UMKM dan memberikan semangat dan support untuk teman-teman yang lain. Selain itu dari televisi UMKM juga mengharapkan ada semangat yang sama nih dari teman-teman televisi UMKM yang baik di craft maupun di kuliner, di fashion, di apa lagi ya? Semuanya dah pokoknya, ya, mulai dari yang masih di rumah, yang sudah punya tempat maupun yang sudah punya cabang di mana-mana gitu. Kita sangat mengharapkan punya support dan semangat yang sama seperti Mbak Joli Craft. Terima kasih Mbak Joli, semoga laris manis, semoga jalan terus, semoga diborong sama orang-orang yang di luar Joli Saya sih Craft-nya. berharapnya orang kita, orang Indonesia khususnya bisa ekspor ya. Ya, lebih menghargai terutama produk handmade. Oke. Orang luar pun begitu bangganya dengan produk kita. Kita pesan. sebagai orang Indonesia harus lebih bangga. Cintalah produk Indonesia. Oke, Instagramnya apa nih? Instagramnya silakan di follow Yuliani_Jolly JOLLY. Oke. Di sana banyak kegiatan atau produk-produk tas, mungkin teman-teman mau lihat juga bisa. Oke, Facebooknya? Facebooknya Yuliani Jolly. Yuliani Jolly. Ada channel YouTube dan lain-lainnya? Belum ini. Oke, harus ada ya, Ya, nanti siap. biar bisa jualan secara Ya, online ya. lebih. Pokoknya Joli Craft kece deh. Terima kasih Mbak Joli, terima kasih. Mbak Dina, terima kasih TV UMKM. Oke, ya pemirsa di rumah, teman-teman televisi UMKM, itu tadi percakapan bincang UMKM kita bersama Mbak Joli Craft dengan produknya yang kece banget, udah kemana-mana dan insya Allah bisa ekspor melalui jalan yang terus dicari celahnya kemana. Oke. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dengan kehadiran tamu spesial teman-teman UMKM yang lainnya. Sampai jumpa. TV UMKM mantap.